banyak pulau-pulaunya, banyak yang kosong lagi pulau-pulau di Indonesia kan. Kirim aja 2 juta taruh di pulau itu kan. Nah, lalu nanti kapan dikembalikan lagi. Lalu susahnya di mana? Ya kan? Nah, ternyata kan susahnya kan terbukti kan munafik kan. Ternyata selama ini kan orang Indonesia juga tahu pemerintah Indonesia bahwa orang Gaza ini bangsat-bangsat semua kan. Recognize Palestinian State ya. Denmark itu menolak negara Palestina, tapi dia mau terima refugi dari Palestina. Indonesia setuju dengan negara Palestina, tapi nggak mau terima warga Palestina. Ini kan memang bentuk kemunafikan yang luar biasa dari bangsa dan dari pemerintah Indonesia, ya kan? Sumbangan-sumbangan itu. Dan Trump ambil sikap. Ya, 2 juta ini harus kita taruh di Padang sama di Makassar. Kalau Aceh biar sudah Rohingya, mereka pusing sendiri. Dengar baik ya, catat. Trump mau 2 juta ini dibagi Makassar sama Sumatera Barat. Kalau benar orang Indonesia membela Palestina sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh menteri sebelumnya, pasca Jokowi, ya, maka Indonesia akan runtuh sendiri. Ya. Ini dengar dengan baik ya. Dan kalau Indonesia menolak bahwa Indonesia menjadi negara yang tidak konsisten dalam sikapnya membantu Palestina. Akhirnya apa? Mereka jualan Palestina untuk mereka cari uang. Terutama Caplin Makassar. Dengar dengan baik ya. Caplin Makassar yang mengelola Bulan Sabit, Palang Merah, internasional yang di sana, dengar baik. Sekarang engkau sedang menikmati getahnya. Ya. Bahkan Oke, luar biasa. Ini luar biasa sekali ya tadi penjelasannya sangat jelas sekali ya. Tapi kalau menurut saya bukan prank itu Pak, memang serius loh Pak. Memang saya rasa Donald Trump ini serius. Dia tidak main-main dengan itu ya tadi ya dengan rencana relokasi 2 juta itu. Karena dia kan berpikir kan, kita sekarang berpikir ini orang ngoceh terus ya. Itu udah paling gampang pindah aja ke Indonesia. Berarti kan kamu kan memang pro dengan Gaza. Masa kamu dengan segitu banyak pulau-pulaunya, banyak yang kosong lagi pulau-pulau di Indonesia kan. Kirim aja 2 juta taruh di pulau itu kan. Nah, lalu nanti kapan dikembalikan lagi. Lalu susahnya di mana? Ya kan? Nah, ternyata kan susahnya kan terbukti kan munafik kan. Ternyata selama ini kan orang Indonesia juga tahu pemerintah Indonesia bahwa orang Gaza ini bangsat-bangsat semua kan. Wah, kan? Ketawa. Jelek lagi ketawanya. Dibilang serius jadi malah begini Pak ketawa, Paul. nggak benerin. Pak Paul, coba lihat di detik.com sudah ada beritanya. Jadi pemerintah Konoha ini, Departemen Luar Negeri bilang belum tahu beritanya. Ya masa kita yang di Toba di pinggir danau cuman nungguin warung tua lebih cepat dapat beritanya? Itu anehnya di situ Pak Paul. Katanya belum tahu ada berita begitu dari Donald Trump. Iya, memang gimana ya? Bingung memang ya. Nah, jadi artinya begini Pak, ternyata pemerintah Konoha itu tahu juga ulahnya orang-orang Palestina ini, nggak berani mereka terima masuk ke sini Pak Paul. Iya. Nggak berani mereka, tapi mereka memaksakan supaya orang-orang ini menduduki seluruh wilayah Israel. Coba dulu dah tes satu pulau aja gitu. Kita lihat dulu, nggak usah banyak-banyak lah, 1.000 orang aja dulu. Sementara di Malaysia kemarin hanya beberapa ratus orang, mereka minta begini Pak, keluar dari hotel penampungan supaya bisa jalan-jalan di publik secara umum. Ya mana bisa? Itu kan nggak bisa Pak Paul melewati batas imigrasi itu kan gitu kan? Ya nggak bisa. Dan nanti bayangkan kalau mereka ya keliling-keliling jalan-jalan di daerah-daerah yang tadi kita bilang itu. Ya di Jawa lah paling utama. Bagaimana gitu kan? Nah, kalau mereka dibiarkan bebas, ya pasti akan terjadi kejahatan, pasti akan meningkat, kerusuhan, nah macam-macam Pak Paul. Nah ini pemerintah juga sebenarnya tahu, tapi mereka nggak berani gitu ya.
Nah, selama ini kan ada video dulu pernah saya lihat di mana seorang pilot meninggalkan kokpit kemudian mencium seorang penumpang warga Palestina dengan apa? Dengan terharunya gitu. Nah, nggak usah yang begitu-begitu, tampung aja sekarang gitu. 2 juta loh ini. Ya mudah-mudahan seperti Pak Paul bilang, Donald Trump itu nggak ngeprank gitu ya. Mudah-mudahan dia serius gitu. Nah, dari sini mungkin ada peluang emas gitu untuk berpartisipasi dan menunjukkan rasa cinta terhadap warga Palestina. Begitu kira-kira Pak Paul. Silakan Pak. Ini pertanyaan ini kapan ini? Denmark open asylum for Palestinian in Gaza. Denmark aja mau terima loh. Ini ya tanggalnya nih kan 1 Maret 2024. Ya kan? Indonesia nggak berani loh. Ya kan? Bertanya kapan Indonesia mau terima asilum Palestina di Indonesia. Denmark berani, negara kafir yang sudah jelas. Ya, Denmark ini ya. Ini ya. Denmark ini dikatakan, padahal dia apa? Tadi ya saya lihat, Danish Parliament reject proposal to recognize Palestinian state, ya. Denmark itu menolak negara Palestina, tapi dia mau terima refugi dari Palestina. Indonesia setuju dengan negara Palestina, tapi nggak mau terima warga Palestina. Ini kan memang bentuk kemunafikan yang luar biasa dari bangsa dan dari pemerintah Indonesia, ya kan? Kan ajaib ini kan. Ini sebentar ya, sebelum bulu sih Pak Putih dulu ya, Pak Putih nih kita kasih lewat dulu nih Pak Putih. Silakan Pak Putih. Oke, terima kasih Pak Paul, rekan-rekan semua ya. Kita harus ingat cerita pada tahun 97 ya, di mana seorang wartawan sangat terkemuka masuk ke pusat gerakan Aceh Merdeka di Aceh namanya Nasen. Kemudian 98 diekspos semua tentang analisanya pergerakan Aceh Merdeka dan seterusnya. Kemudian buku ini dibukukan. Jadi 3 hari yang lalu buku itu disodorkan oleh salah satu mantan intelijen Jimmy Carter kepada Trump. Ini banyak yang nggak tahu ya, tapi saya puji Tuhan ya bisa dapat informasi ini. Dan diceritakan tentang analisa dari seorang wartawan yang namanya Nasem ini, yang pro Aceh Merdeka. Satu kata kunci yang sangat disikapi oleh Trump adalah satu kata. Untuk memerangi Indonesia tidak perlu pakai senjata, pakai agama. Tidak perlu memakai peralatan senjata canggih untuk Indonesia. Kita hanya perlu pakai agama. Kemudian ditunjukkan oleh intelijen senior ini, ditunjukkan tentang kejadian-kejadian pasca beberapa periode tentang Konoha dan terperangah, terutama Menteri Luar Negeri yang sebelumnya yang terus membela pasca kasus serangan yang diakibatkan oleh support dari Konoha, oknum-oknum di Konoha, membangun terowongan dan seterusnya, sumbangan-sumbangan itu. Dan Trump ambil sikap. Ya, 2 juta ini harus kita taruh di Padang sama di Makassar. Kalau Aceh biar sudah Rohingya, mereka pusing sendiri. Dengar baik ya, catat. Trump mau 2 juta ini dibagi Makassar sama Sumatera Barat. Kalau benar orang Indonesia membela Palestina sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh menteri sebelumnya pasca Jokowi, ya, maka Indonesia akan runtuh sendiri. Ya, ini dengar dengan baik ya. Dan kalau Indonesia menolak bahwa Indonesia menjadi negara yang tidak konsisten dalam sikapnya membantu Palestina. Akhirnya apa? Mereka jualan Palestina untuk mereka cari uang. Terutama Caplin Makassar. Dengar dengan baik ya. Caplin Makassar yang mengelola Bulan Sabit, Palang Merah, internasional yang di sana. Dengar baik. Sekarang engkau sedang menikmati getahnya. Ya.
Dilepas mati bapak, ditarik mati emak. Itu dari saya. Tuhan Yesus berkati. Lanjut Pak Paul. Ini yang Pak Putih ngomong itu tahun kemarin, waktu itu Pak Putih belum gabung kita lagi ya, kita udah pernah bicarakan. Waktu itu kan 2 tahun yang lalu ya, ada pertanyaan dari orang Islam, ya, namanya yang pegawai Departemen Agama itu Dani apa siapa namanya ya. Oh, Indonesia ini apa mau dirusak, ya. Islam Indonesia ini akan dirusak oleh Amerika atau Cina, ya. Cina ingin Indonesia itu pecah. Apakah benar Cina ingin Indonesia pecah? Ya, lalu jawaban saya nggak mungkin. Kenapa? Kalau Indonesia sampai pecah, bubar, siapa yang bayar utangnya sama Cina? Utangnya Indonesia banyak banget sama Cina. Cina tidak mungkin Indonesia bubar. Cina ingin Indonesia itu bisa bayar utang. Kalau kamu lagi transaksi dagang ya sama orang nih, kamu lagi transaksi, kamu jadi supplier. Kamu apa pengen tokonya yang kamu suplai itu bangkrut? Kan goblok kamu, saudara. Lalu yang bayar kamu siapa nanti? Ya kan? Kalau bangkrut kan negara nggak bisa bayar utang. Apalagi kalau cuma bangkrut negaranya masih ada, kamu bisa sita. Kalau bubar negaranya, kamu mau apa yang mau disita? Goblok ini orang Sidani ini kan, pegawai Kementerian Agama ya, pegawai Departemen Agama di Kalimantan itu ya. Kedua, oh ini pasti Amerika nih ingin Islam rusak. Salah, tadi Pak Putih ngomong itu tepat sekali. Justru Amerika ingin Indonesia jadi Islam. Kenapa? Sudah terbukti ya, Arab itu jadi goblok gara-gara Islam. Ya diperakin terus sama Amerika. Justru Amerika seneng kalau Indonesia jadi Islam, goblok soalnya. Benar nggak? Kan begitu logikanya kan? Itu nggak pinter-pinter. Banyak orang andel. Ya sudah, lanjut, pulusi.